语言爬满了甲骨。Paling tidak, bagi kebanyakan orang, Istana Immortal adalah tempat yang bisa mendominasi dunia. Huang Yu terus berbicara perlahan. Suaranya terdengar sopan, dan senyum lembut tersungging di wajahnya. Ketika dia mencapai hutan belantara yang luas, Si Hao tidak lagi mundur atau melarikan diri. Hanya ada pertempuran yang tersisa. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Sekarang saya benar-benar berharap bisa menjadi pewaris tunggal Supreme Hall. Kemudian, suatu hari, saya akan berjuang menuju alam yang lebih tinggi dan membalikkan apa yang disebut Istana Abadi Tirani Anda. Kata Si Hao. Makhluk alam yang lebih tinggi menggertak orang lain terlalu jauh. Istana abadi ini sangat arogan, dengan santai memerintahkan seorang pelayan tua untuk turun ke alam bawah untuk membunuhnya. Dia terlalu sombong. Baiklah, mari kita bertarung di sini saja. Jika Anda mencoba untuk pergi, saya akan berbalik dan melahap beberapa juta penduduk ibu kota negara batu untuk mengisi perut saya sedikit, kata Huang Yu. Tubuhnya ditutupi jubah Taois kuno yang berkibar tertiup angin. Rambut putih abu-abunya berserakan di depannya. Senyum di wajahnya berubah dingin saat dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia akan berurusan dengan Si Hao di sini. Serahkan hidupmu. Si Hao meraung keras. Dia harus mengalahkan pelayan tua ini, atau ayah, ibunya, teman-temannya, dan semua ibu kota negara batu akan berada dalam bahaya. Orang-orang Istana Abadi bertindak tanpa keraguan sedikit pun karena mereka terlalu kuat, tidak takut akan pembalasan dari orang lain. Di tangannya, negara yang menekan halberd suci bersinar. Skema warnanya adalah hitam gelap yang berubah menjadi warna emas. Bilah tombak itu menyilaukan. Ini adalah artefak magis dewa sejati, dan saat ini, kekuatan dewa muncul dari permukaannya. Dia mengacungkan tombak pertempuran. Garis cahaya yang menakutkan meretas. Ini adalah jenis kebangkitan untuk artefak magis dewa sejati ini. Cahaya surgawi yang kuat berkedip-kedip, mengalir seperti sungai bintang. Kemudian, pelayan tua yang lengannya di belakang punggungnya hanya mengulurkan satu telapak tangan, dan dengan penekanan ringan ke dalam kehampaan, semua cahaya pembunuh yang bergegas segera dilenyapkan. Telapak tangan itu sangat kasar. Ada cahaya keemasan samar yang mengalir di permukaannya, seolah-olah itu adalah pelat dunia iblis. Seluruh negara yang melindungi kekuatan divin halberd tersebar. Si Hao menggigil dalam hati. Pelayan tua ini jauh lebih kuat daripada Yang Li, Trenggiling, Dewa Dunia Bawah, Yin Yi, dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, satu orang ini setara dengan kekuatan gabungan beberapa dewa. Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat pakaian pertempuran tubuh emasmu yang tidak dapat binasa dan tulang makhluk tertinggimu. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Si Hao menghela nafas. Pihak lain bahkan tahu tentang kartu truf ini, benar-benar membuatnya sedikit tidak berdaya. Sepertinya dia tidak akan bisa menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa untuk meluncurkan serangan mendadak. Pakaian pertempuran hitam dan emas menutupi permukaan tubuhnya. Api surgawi hitam berdenyut di sekelilingnya. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa bersinar saat itu benar-benar diaktifkan. Karena musuh sudah mengetahuinya, menyembunyikannya lebih jauh hanya akan menggali kuburnya sendiri. Dia hanya bisa menggunakannya dengan kekuatan besar untuk melawan Huang Yu. Mungkin itu hanya akan berakhir dengan berlumuran darah, karena musuh besar di sisi lain praktis tidak mungkin dikalahkan. Mata Si Hao mengungkapkan ekspresi tegas dan gigih. Tubuhnya ditutupi simbol, efek yang dihasilkan oleh akumulasi teknik berharga. Vitalitasnya sangat membara, siap untuk melepaskan kekuatannya yang paling kuat dan bertarung sampai mati. Menarik, memiliki prestasi seperti itu di usiamu sebenarnya tidak sederhana. Sayang sekali kau terlalu gegabah, anak muda, dan ditakdirkan untuk hidup singkat. Huang Yu mulai berjalan ke depan dengan cara yang tampaknya tidak tergesa-gesa. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan ringan. Suaranya seperti teriakan pedang, membuat bahkan ruang di sini bergetar sebagai tanggapan. Dia mengaktifkan semua esensi spiritual tubuhnya, memicu kekuatan dagingnya.
Artefak magis dewa sejati naik ke udara dan melepaskan serangannya yang paling menakutkan. Tombak emas besar itu tampaknya menjadi hidup seperti binatang buas. Tubuh emas besar tiba-tiba muncul yang ditutupi sisik yang berkedip-kedip. Tanduk di kepalanya tampak menyeramkan. Itu mengangkat kepalanya dan meraung. Tombak besar itu bergegas ke depan dan meretas keluar. Sementara itu, binatang emas raksasa itu meraung, menukik ke bawah juga. Di atas tubuh pegunungan itu, sepasang tanduk bersinar menyilaukan. Mereka cocok dengan bilah tombak saat mereka menyerang Huang Yu. Sungguh binatang buas yang ganas, tombak yang kejam. Huang Yu mengangguk. Sosoknya bergeser keluar, menghindari serangan artefak magis dewa sejati ini. Dia mencondongkan tubuh ke samping dan mengulurkan tangan. Sial. Dia memukul sisi pedang tombak itu. Jari-jarinya seperti senjata paling kuat saat mendarat di bilahnya, melepaskan suara logam yang memekakkan telinga. Semua jenis simbol menutupi tempat ini dengan rapat. Seolah-olah langit yang luas akan hancur. Si Hao merasa seperti disambar petir saat dia terhuyung mundur. Sebenarnya ada darah yang mengalir keluar dari telapak tangan dan jari-jarinya, dan area antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah. Pihak lain memiliki teknik rahasia yang telah ditransmisikan melalui tombak besar, menimbulkan kerusakan pada dagingnya. Jika bukan karena tubuh emas abadi yang bersinar dan menghalangi 90% dari kekuatan ini, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Si Hao tercengang. Penatua ini bahkan tidak bisa dianggap setingkat dengan Trenggiling, Dewa Dunia Bawah, dan lainnya lagi. Dia terlalu kuat dari yang lain. Dia tiba-tiba mengambil artefak magis dewa sejati dengan tangan kosong sejak awal. Bagaimana si Hao bisa melawannya? Tiba-tiba, dia melihat ada cincin di ibu jari Huang Yu. Itu mengalir dengan cahaya barusan, menganugerahkan tangannya dengan semacam kilau misterius. Kamu meminjam kekuatan artefak magis. Si Hao melepaskan napas terpendam. Jika pihak lain benar-benar mengambil artefak magis dewa sejatinya dengan tangan kosong, maka tidak perlu melanjutkan pertempuran sama sekali. Perbedaan di antara mereka benar-benar akan terlalu besar. Saya sudah tua, dan tidak lagi berani seperti sebelumnya. Bahkan jika saya bisa menggunakan tubuh saya untuk mengambil artefak magis dewa sejati, saya masih tidak akan mencobanya sendiri. Huang Yu tersenyum. Semua kerutan di wajahnya merosot ke bawah. Segera setelah itu, niat membunuh melonjak seperti lautan. Dia meletus dengan kekuatan besar, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir saat dia menukik untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Pertarungan hidup dan mati yang sebenarnya tidak memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk mengambil nafas, juga tidak akan ada kata-kata yang tidak perlu. Begitu dimulai, langit dan bumi akan runtuh. Sekarang dimulai. Si Hao melepaskan raungan panjang. Pedang patah melayang di sekelilingnya, dan pedang ajaib emas naik. Mereka berdua bergerak di sekelilingnya. Dia sendiri bahkan lebih meletus dengan kekuatan terbesar. Batang rumput hijau dan subur berakar di kekosongan satu demi satu. Pada saat ini, mereka semua melepaskan cahaya surga yang meluap. Satu tangkai rumput setara dengan pedang suci. Mereka melesat menembus langit. Semua energi pedang bergegas menuju langit. Mereka sangat menyilaukan. Energi pedang tak berujung mengalir ke langit di sekitar si Hao, membuatnya tampak seperti Phoenix sejati yang terlahir kembali yang menyebarkan semua bulunya. Itu adalah pemandangan yang luar biasa dan surgawi. Huang Yu dibantai. Begitu dia memasuki area ini, dia tenggelam di bawah energi pedang yang tak ada habisnya. Namun, pelayan tua yang datang dari Istana Abadi itu sangat cepat. Seperti hantu, dia berkedip masuk dan keluar dari keberadaan beberapa lusin kali, terus-menerus mengubah posisinya untuk menghindari pancaran pedang dan membantai ke depan. Bentuk aslinya tidak diragukan lagi adalah seekor burung ganas yang memiliki kecepatan ekstrim. Inilah mengapa itu begitu cepat. Melenyapkan. Pelayan tua itu mengeluarkan teriakan singkat. Dia mengangkat tangannya dan menyerang ke depan, membentuk cakar emas besar yang sangat tajam sebelum meraih tubuh asli si Hao untuk menangkap dan membunuhnya. Itu hanya seperti itu, cepat dan sangat kuat. Kekuatan pelayan tua itu benar-benar tak terbayangkan.
Pedang pemisah bintang. Si Hao meraung, menunjukkan niat pedang terbesar yang dia pegang. Di sekelilingnya, rumput hijau menutupi langit. Simbol memecah langit dan bumi, melepaskan kecemerlangan abadi yang membuat langit tampak pucat dibandingkan. Kun Peng melebarkan sayapnya, Suani meludahkan kilat surgawi, dan energi pedang menutupi langit. Mereka semua bergabung bersama, membentuk-bentuk sebatang rumput, menghasilkan satu simbol. Semuanya meledak dengan cara yang benar-benar menakutkan. Huang Yue terkejut. Ketika cakar emas tajam turun dan membuat kontak dengan pedang rumput, kedua sisi melepaskan garis-garis cahaya simbol menyilaukan yang tak berujung. Si Hao batuk seteguk darah dan mundur ke belakang. Tubuhnya terus bergetar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika dia menunjukkan semua kekuatannya, itu masih tidak dapat membuat perbedaan. Huang Yu bergegas seperti hantu. Ekspresinya muram saat dia berteriak, "Bicaralah. Apakah kamu mendapatkan kulit binatang dan mempelajari sebagian dari niat pedang karakter rumput?" "Bukan urusanmu," kata si Hao. Namun, dia terkejut dalam hati. "Apakah kamu melihat 6 dao? Lembar rahasia?" Huang Yu menatapnya. Saat itu, si Hao benar-benar mendapatkan sepotong kulit binatang di alam dewa kekosongan, tetapi setiap kali dia mencoba membuka dunia kecil yang ada di dalamnya, dia akan selalu gagal. Dia hanya melihat 2 karakter, 6 dao. "Apa 6 dao itu? Mengapa kamu tidak menyelesaikan apa yang kamu katakan?" kata si Hao. "Kamu hanya mendapatkan setengah dari niat pedang. Sepertinya Anda kemungkinan besar belum membuka dunia batin kulit binatang itu." "Tidak masalah. Setelah aku membunuhmu hari ini, aku akan menyelidikinya sendiri," kata pelayan tua itu. Sosok Huang Yu berkedip. Dia bergegas ke depan, dan dengan suara keras, bulu surgawi emas meletus dari tubuhnya dan melesat seperti 10.000 pedang. Tombak besar di tangan si Hao berputar, membentuk badai emas untuk memblokir hamparan bulu surgawi emas ini. Selain itu, ia berkelok-kelok melintasi langit untuk menghindarinya dengan teknik Kun Peng. Namun, penatua itu terlalu cepat. Dia seperti pelangi surgawi saat dia bergegas. Energi berdesir di bawah kakinya saat dia bergegas. Selain itu, ruang di antara alisnya berkedip, mengirimkan seberkas cahaya warna-warni merah. Ini adalah serangan pikiran. Si Hao menghindar. Dia berubah menjadi Suani, dan kemudian dari mulutnya, dia meludahkan simbol untuk membela diri. Petir segera menutupi langit. Guntur berguling, menghancurkan kehendak surgawi tetua. "Anak muda, kamu pasti akan membayar harga untuk kecerobohan," penatua berkata dengan dingin. Lengannya bergerak, benar-benar berubah menjadi sepasang sayap emas. Mereka seperti 2 pedang surgawi saat mereka menembus petir dan menebas si Hao. Dia adalah burung yang ganas. Sebagian dari tubuh aslinya terungkap. Dia sangat ganas dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Suara guntur menggelegar di udara. Itu benar-benar kuat, cukup untuk meledakkan makhluk tingkat yang sama menjadi kok hangus, tapi Huang Yu terlalu kuat. Dia adalah level yang lebih tinggi dan sulit dikalahkan. Sayap divin menebas ke bawah dan energi pedang mengalir ke tubuhnya. Si Hao segera merasa seolah-olah dia telah diiris. Dia menggerakkan sayap Kun Peng dan langsung membawa beberapa lusin Li ke surga. Baru kemudian dia menghindari serangan ini. Ketika dia berbalik, dia menemukan bahwa yang lebih tua terlalu cepat. Dia mengikuti dari belakang dan hendak menyerangnya lagi. Dia benar-benar layak menjadi burung setan kuno, jauh melebihi makhluk lain di ranah kultivasinya. Murid si Hao bersinar dengan cahaya dingin. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, bergegas ke bawah untuk melawan kepala penatua. Mungkin dia hanya bisa menggunakan tulang tertingginya sekarang. Mata Huang Yu memancarkan cahaya dingin. Dia dengan cepat berbalik, dan ketika masih ada jarak tertentu di antara mereka, dia menunjukkan teknik yang berharga. Ketika dia membuka mulutnya dan berteriak, simbol terbang dengan kacau kemana-mana, semuanya bergegas menuju si Hao. Dia sangat berhati-hati. Satu-satunya hal yang dia rasakan untuk menahan rasa takut adalah tulang makhluk tertinggi si Hao. Dia tidak ingin gegabah mencoba menghadapinya. Tidak baik.
Alis Huang Yu melonjak. Dia merasakan rasa bahaya turun. Matanya berkedip saat dia melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa ada beberapa potongan tulang berlambang ungu di kehampaan. Mereka telah bersembunyi di kehampaan sebelumnya, jadi ketika dia bergegas melewatinya, dia tidak memperhatikan mereka. Baru sekarang dia menyadari keberadaan mereka. Kristal surgawi tingkat tinggi terkondensasi menjadi tulang surgawi. Itu disempurnakan menjadi senjata pembunuh yang hebat. Pikirannya melompat gila saat dia dengan cepat bergegas ke samping. Namun, itu jelas sudah terlambat. Inilah yang diatur Si Hao setelah dia melarikan diri, menempatkan mereka di kehampaan. Mereka sekarang benar-benar meledak. Tempat ini meledak. Ruang itu sendiri mulai terdistorsi, dan bagian-bagian dari langit menjadi tidak jelas. Huang Yu berada tepat di tengah semua itu, jadi dia secara alami menderita serangan yang paling menakutkan. Si Hao mengeluarkan murid ganda. Dia mengintip melalui kehampaan, menyaksikan pemandangan menyedihkan dari jubah Taois yang menutupi seluruh tubuh Huang Yu hancur di bawah badai besar dan tubuhnya meneteskan darah. Namun, dia tidak mati sama sekali. Mungkin tidak ada luka yang bisa disebut luka serius. Hanya sekali membunuh senjata Dao. Jika Anda berpikir itu bisa membunuh saya, Anda terlalu kekanak-kanakan. Itu bahkan tidak bisa melukaiku dengan parah. Suara Huang Yu sedingin es. Si Hao menghirup udara dingin. Tanpa menunggu sepersekian detik pun, dia mengandalkan pupil ganda untuk melihat menembus badai energi. Dia bergegas masuk dari samping untuk menghadapi Huang Yu. Pada saat ini, dadanya bersinar, menggunakan tulang makhluk tertinggi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan. Dia akan bergerak selama kekacauan. Badai energi ada di mana-mana, membentuk domain yang sangat kuat. Untungnya, itu sudah mulai menyebar dan tidak lagi menakutkan seperti di awal. Murid Si Hao seperti lampu emas. Dadanya bersinar dan teks tulang muncul. Bersama dengan suara tulisan suci, itu benar-benar terwujud. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling kuat untuk membunuh Huang Yu. Tubuh Huang Yu berlumuran darah. Wajahnya sangat tertunduk, dan daging yang hancur terlihat di sekitar bahu, paha, dan area lainnya. Dia benar-benar bisa bertahan hidup di bawah jenis serangan mengerikan ini. Namun, pikirannya masih stabil, dan luka-lukanya tidak bisa dianggap terlalu parah. Seseorang harus mengakui bahwa dia benar-benar eksistensi yang sangat menakutkan di antara eksistensi yang menyalakan api surgawi mereka. Dia bergegas keluar dari pusaran dan terbang dengan niat membunuh yang kuat. Domain itu membengkokkan ruang di sekitar mereka, membingungkan persepsi seseorang. Meskipun indera surgawi Huang Yu sangat kuat, masih sulit baginya untuk melihat menembus kehampaan. Dia hanya ingin membebaskan diri dari tempat ini secepat mungkin. Ada yang salah. Huang Yu merasakan bahaya. Semua bulu halusnya berdiri. Dia dengan cepat pindah ke samping, menghilang dari tempat aslinya. Si Hao bergegas. Tulangnya yang tertinggi bersinar, dan lapisan simbol suci melewati tubuhnya. Dia berteriak keras, "Serahkan hidupmu." Di depannya, makhluk dalam bentuk yang agak mengerikan bergegas ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Bagian luar tubuhnya berputar-putar dengan cahaya, dan bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di sekelilingnya seolah-olah dewa sedang turun. Si Hao terkejut. Dia merasa ada yang tidak beres. Namun, tulangnya yang tertinggi sudah bersinar, dan simbolnya mengembun di udara. Itu sudah diaktifkan, jadi dia tidak bisa menariknya sekarang. Ini adalah tabrakan kekuatan besar. Keberadaan yang dikelilingi oleh bulu surgawi ini melepaskan serangannya yang paling kuat, bertabrakan langsung dengan kekuatan reinkarnasi. Kedua belah pihak saling bentrok seperti ombak yang mengamuk, meletus dengan kekuatan luar biasa. Akhirnya, sosok itu mundur, diserang oleh kekuatan reinkarnasi. Ini dengan cepat mulai merosot. Pakaian pertempuran di tubuhnya berserakan seperti abu, dan tubuhnya juga hancur berantakan. Namun, ini bukan Huang Yu. Kamu cukup pandai menangkap peluang, sebenarnya memiliki mata dewa yang bahkan bisa melihat melalui domain ini. Suara Huang Yu sedingin es. Ekspresi Si Hao berubah.
Kekuatan tulang makhluk tertinggi itu luar biasa ketika ia menunjukkan kekuatannya, tetapi ia tidak bisa mengenai Huang Yu. Apa yang dihancurkannya hanyalah boneka berbentuk manusia. Sementara Huang Yu berbicara, tubuhnya yang sebenarnya sudah diam-diam bergerak maju untuk memberikan serangan balik ke arah Si Hao. Dia ingin benar-benar menghilangkan jenius alam bawah ini untuk mencegah keluhan di masa depan. Dia menggunakan tubuh boneka untuk menghalangi serangan tulang makhluk tertinggi. Jelas bahwa dia telah lama membuat persiapannya demi menghadapi situasi mendadak seperti ini, yang sekarang menunjukkan keefektifannya. Bagaimanapun, Si Hao masih belum sepenuhnya memahami misteri mendalam dari kekuatan reinkarnasi dan hanya meminjam kekuatan dari tulang untuk menampilkannya. Itulah mengapa ada batasan penggunaan, jadi untuk sementara dia tidak bisa menampilkan kekuatannya lagi. Telapak tangan Huang Yu turun dengan kekuatan ratusan ribu jin, cukup untuk benar-benar meledakkan puncak gunung menjadi abu. Hal yang paling menakutkan adalah sejumlah besar simbol yang mengikuti di sekitar telapak tangan itu. Ini adalah pukulan terakhir. Itu mencapai dada Si Hao. Dia mungkin bisa menghindari telapak daging, tetapi ketika simbol-simbol ini mengalir turun dan mendarat di tubuhnya, itu tidak mungkin untuk dihindari. Serangan balik ini malah berhasil. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Huang Yu merilis senyum dingin. Tiba-tiba, dada Si Hao bersinar lagi. Teks tulang muncul, disertai dengan gelombang cahaya yang berkembang. Energi mengerikan merasuki udara. Apa? Huang Yu tercengang. Dia telah memastikan bahwa tulang makhluk tertinggi tidak dapat digunakan secara berurutan, membutuhkan waktu tertentu untuk persiapan sebelum kekuatannya dapat ditampilkan lagi. Bagaimana bisa seperti ini sekarang? Gelombang energi yang paling kuat berdesir. Telapak tangan Huang Yu dibubarkan. Semua jenis simbol dimusnahkan. Ledakan besar meletus di antara mereka berdua, dan cahaya tak berujung mengalir ke langit. Jadi ternyata kamu benar-benar memiliki kulit binatang dewa yang sebenarnya. Huang Yu tercengang. Ini adalah sepotong kulit binatang yang telah menyatu dengan dada Si Hao. Saat ini, itu menunjukkan kekuatan asalnya, menetralkan kekuatan telapak tangan ini. Energi yang kuat berkembang. Ini adalah salah satu dari dua artefak leluhur Stone Village. Setelah segel mereka dicabut, kekuatan surgawi yang mereka hasilkan sangat mencengangkan, sedikit lebih kuat daripada artefak magis Istana Kekaisaran Negara Batu. Membunuh. Kedua belah pihak bentrok sekali lagi, mengaktifkan semua jenis teknik berharga dan menampilkan banyak metode misterius. Itu sangat intens. Si Hao tidak hanya menggunakan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama, dia juga bergabung dengan sepotong kulit binatang. Kekuatan pertahanannya sangat menakjubkan, untuk sementara memungkinkan dia untuk melawan kekuatan Huang Yu. Pertempuran mereka luar biasa sengit. Ekspresi pelayan tua itu jatuh. Belum lama ini, dia terluka oleh ledakan itu, membuat darah mengalir dari tubuhnya. Sekarang, dia bertarung dengan intens lagi, namun dia tidak dapat segera merebut generasi muda. Si Hao melepaskan raungan panjang dan mulai bertarung melawan yang lebih tua. Dia menghabiskan sejumlah besar kekuatan surgawi. Semua jenis cahaya terus melonjak di antara keduanya. Tiba-tiba, sesepuh mengungkapkan tubuh aslinya. Dia bergegas maju dengan kecepatan ekstrim, memenuhi langit dengan cahaya keemasan untuk menabrak Si Hao. Dia sebenarnya adalah bangau emas, burung ganas kuno dengan reputasi besar. Bakat bawaannya sangat luar biasa. Balapan ini adalah yang paling sulit sekali diprovokasi. Pada saat ini, ia melebarkan sayapnya, mengirimkan seberkas cahaya suci. Serangan-serangan ini sangat menakutkan. Ini adalah kemampuan surgawi besar rasnya, yang disebut sayap bersinar abadi. Cahaya ini membuat Si Hao merasa ngeri. Dia dengan cepat menyingkir. Setiap seberkas cahaya yang turun akan meledakkan beberapa puncak gunung di bawah, mengubahnya menjadi abu. Akhirnya, sayap dengan bulu emas bergerak keluar, menembus simbol tombak dan kulit binatang dan membuat Si Hao batuk seteguk darah. Kekuatan pihak lain masih sedikit lebih besar pada akhirnya. Namun, Si Hao tidak mundur dan malah mengangkat tangannya untuk menentang sayap bangau abadi itu. Dia menyerang keluar,
benar-benar mengambil inisiatif untuk melawan dengan tegas melawan Huang Yu. Huang Yu mendengus. Itu hanya ahli tertinggi, namun dia tidak dapat berurusan dengan Si Hao setelah sekian lama. Gelombang kemarahan secara alami bergerak di dalam hatinya. Apa? Dia terkejut. Tangan Si Hao tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan dan juga mengeluarkan raungan yang mengguncang jiwa mereka. Huang Yu dengan cepat mundur. Dia juga menggunakan simbol yang paling kuat untuk mengusir serangan musuh. Seorang ahli tertinggi yang tidak penting secara tak terduga membuatnya merasakan bahaya, memaksanya ke keadaan ini. Huang Yu membentuk tubuh manusia. Telapak tangan dan jari-jarinya menjadi emas. Hukum alam Dao berputar-putar, dan dengan suara hong, dia mengirimkannya ke Si Hao. Cahaya warna-warni emas segera meletus ke udara. Akibatnya, Si Hao terhuyung mundur. Dia sangat terguncang. Sementara itu, Huang Yu mengeluarkan erangan teredam. Daerah antara ibu jari dan jari telunjuknya terbelah dengan tulang tangannya hampir retak dan darah mengalir keluar. Ini membuatnya geram. Dia benar-benar terluka lagi. Artefak magis dewa sejati lainnya. Berapa banyak yang kamu punya? Huang Yu benar-benar terkejut. Jika bukan karena cincin di jarinya yang memancarkan cahaya, dia akan sangat menderita sekarang. Di lengan Si Hao, sebuah tulang samar-samar terlihat. Itu bergabung bersama dengan lengannya dan melepaskan kekuatan suci abadi. Seperti yang diharapkan, itu adalah artefak magis dewa sejati lainnya. Saat itu, Si Linghu dan Si Fei Jiao telah menggunakan tulang dan kulit binatang ini, hanya saja, karena kekuatan mereka tidak cukup besar, mereka tidak dapat menembus segel artefak leluhur, sehingga mereka tidak dapat mengungkapkan kekuatan surgawi mereka yang sebenarnya. Namun sekarang, itu berbeda untuk Si Hao. Dia sendiri cukup kuat, jadi dia bisa mengaktifkannya. Sementara itu, kedua artefak ini cukup primitif dan praktis. Mereka bisa bergabung dengan daging seseorang untuk menampilkan kekuatan menakutkan mereka. Anak muda, kamu benar-benar membuatku marah. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. Huang Yu berbicara dengan dingin. Senyum di wajahnya sudah benar-benar hilang. Pertempuran besar meletus. Si Hao menghabiskan kekuatan surgawinya hingga batasnya, mengaktifkan beberapa artefak surgawi pada saat yang sama. Namun, sebagai hasilnya, dia menjadi sangat lelah sehingga dia mengeluarkan banyak darah, merasa sulit untuk terus seperti ini. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, terlepas dari apakah itu negara yang melindungi tombak suci, kulit binatang, atau tulang itu, mereka semua membutuhkan esensi spiritual dalam jumlah yang sangat besar untuk memberi makan mereka. Hanya dengan begitu mereka dapat menunjukkan kekuatan surgawi mereka. Kesempatan telah tiba. Tiba-tiba, Si Hao terkejut dengan gembira. Setelah menjadi makhluk tertinggi, kekuatan pemulihan tulang makhluk tertingginya sangat mencengangkan. Setelah waktu yang singkat ini, dia secara tak terduga sudah bisa menggunakannya. Suara Dao mengguncang langit. Tulang dadanya bersinar. Sosok emas kecil yang samar-samar terlihat sedang duduk di atas tulang. Itu meletus dengan kekuatan surga yang meluap. Huang Yu mencibir. Sepasang sayap bangau emas abadi muncul di punggungnya, meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia dengan tegas mundur, menghindari pancaran sinar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan dengan patuh membiarkanmu menyerangku? Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Sayap Kun Peng muncul di belakangnya dan dia mengikuti dengan kecepatan tinggi. Namun, Huang Yu tidak melarikan diri dalam garis lurus ke kejauhan dan malah terus mengubah arah, bergerak seperti hantu. Sulit untuk menentukan arahnya sejenak saat dia terus mundur, berhenti sampai simbol tulang makhluk tertinggi tersebar. Anak muda, kamu masih belum cukup. Saya sudah mengatakan bahwa Anda tidak akan hidup lama jika Anda bertindak begitu gegabah terhadap saya. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Teks tulang terkonsentrasi tiba-tiba muncul dari dada Si Hao. Kemudian, seperti banjir yang meluap dari surga, mereka semua mengalir keluar. Selain itu, masih ada satu orang yang bergegas keluar juga, dan seolah-olah tidak mematuhi hukum ruang angkasa, ia segera bergegas keluar lebih dari 10 li dan tiba di depan Huang Yu. Apa?
Huang Yu berteriak ketakutan. Kecepatan pihak lain terlalu cepat, dan sosok itu mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Ini adalah sosok emas kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi. Itu telah meninggalkan tulang, memperbesar tubuhnya sampai identik dengan Si Hao untuk melakukan pertempuran besar yang menentukan. Di masa lalu, Si Hao hanya menggunakannya sekali saat bertarung melawan tubuh utama peri Yue Chan. Satu serangan merebut kesempatan dan menangkap peri. Dan sekarang, ini adalah kedua kalinya ditampilkan, dan itu akan menghancurkan musuh dalam satu serangan juga. Seperti yang diharapkan, ketika sosok kecil yang duduk di atas tulang makhluk tertinggi bergegas keluar, itu membawa simbol tanpa akhir bersamanya. Itu membentuk kekuatan yang tak tertandingi yang membuat bahkan para dewa gemetar. Selain itu, kecepatannya terlalu cepat. Itu mengabaikan ruang dan langsung menyerang Huang Yu. Bahkan jika pelayan tua itu adalah burung ganas yang secara bawaan suka berperang dan memiliki kecepatan tinggi, saat ini, dia juga menggigil di dalam, terus-menerus mengubah arah untuk menghindari serangan ini. Sayangnya, itu masih belum cukup. Dia benar-benar tenggelam dalam simbol tulang makhluk tertinggi. Segera setelah itu, Huang Yu berteriak keras. Tubuhnya cepat menua, rambutnya menjadi putih, kulitnya kendur, dan matanya menjadi kabur. Dia mulai sangat menurun, tubuhnya akan runtuh. Kulit tua mulai retak dan rontok. Kecepatan penuaan ini terlalu mengerikan untuk dilihat. Seolah-olah waktu telah dipercepat, dan hidupnya akan mencapai akhir. Seolah-olah dia akan menghembuskan nafas terakhirnya kapan saja sekarang. Simbol tulang makhluk tertinggi menciptakan Si Hao lain, tubuh surgawi lainnya. Selain menggunakan simbol untuk menekan musuh, juga menyerang dengan metode yang paling menindas. Tangannya membentuk jejak pedang sebelum meretas Huang Yu. Itu mengabaikan ruang itu sendiri, dan karena itu terbentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi, kekuatan ofensifnya sangat mencengangkan. Tangannya yang seperti pisau hampir membelah Huang Yu menjadi dua, mengirimkan darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu berteriak keras. Bilah pedang itu melewati lehernya dan menebas ke bahunya, mengiris seluruh tubuhnya. Ada luka besar di mana darah mengalir keluar. Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan. Si Hao diciptakan dari simbol tulang makhluk tertinggi, setelah menendang dengan keras, menghantam kepala Huang Yu, berharap untuk mengakhiri hidupnya dengan satu serangan dan mengakhiri bencana terbesar ini. Namun, yang agak mencengangkan adalah meskipun Huang Yu sekarang sudah sangat tua, dia tidak mati di bawah serangan ini. Kepalanya terbelah dengan darah mengalir kemana-mana, tetapi suara logam terdengar di udara. Tengkoraknya tidak pecah. Ini sepertinya tidak benar. Si Hao terkejut. Baru saja, pihak lain terluka parah oleh bilah tangan, namun sekarang, dia bisa menahan serangan ini. Pelayan tua ini tampak seperti dia di hari-hari terakhirnya, tetapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Tubuhnya masih penuh dengan kehidupan dan dia tidak mencapai akhir umurnya sama sekali. Itulah mengapa dia masih memiliki sebagian dari kekuatan surgawi untuk digunakan. Apakah alasannya bertindak pasif barusan karena serangan dari sosok yang diciptakan oleh tulang makhluk tertinggi terlalu tiba-tiba dan keras? Tubuh asli Si Hao bergegas. Dengan negara yang melindungi tombak surgawi di tangan, dia mengeluarkan garis yang menakutkan dengannya. Bilah tombak yang menyilaukan itu mengiris ke arah pelayan tua itu. Darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu terbelah. Sementara itu, Si Hao yang terbentuk dari simbol tulang makhluk tertinggi juga beraksi. Itu mengayunkan lengannya ke bawah, benar-benar menyebabkan Huang Yu batuk darah dalam jumlah besar dan terbang keluar, langsung ke bilah tombak mempesona yang dipegang tubuh sejati. Film pun berakhir.